Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tiara dari kelompok G kelas 8A SMP Regina Pacis Surakarta. Di sini juga ada teman-teman saya dari kelompok G, ada Carla, Jessica, dan Angelin. Di kesempatan kali ini kita akan membawakan tema tentang Merdeka Belajar yang berjudul Menjadi Remaja Milenial yang Cerdas. Isi video kita kali ini ada penyebab permasalahan, tantangan, dan juga solusi pemecahannya. Jadi, simak baik-baik ya video kita kali ini. Hai, perkenalkan saya Tiara dari kelompok G kelas 8A SMP Regina Pacis Surakarta. Hai, perkenalkan nama saya Jessica dari kelompok G kelas 8A. Halo, perkenalkan nama saya Carla dari kelompok G kelas 8A. Halo, saya Angelin dari kelompok G kelas 8A. Nah, bagi kalian yang mungkin belum paham tentang Merdeka Belajar. Jadi, Merdeka Belajar adalah Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim. Tujuannya baik, agar peserta didik bahagia dalam menempuh pendidikan. Para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Konsep Merdeka Belajar tidak lagi dibatasi oleh kurikulum, tetapi siswa dan guru harus aktif untuk menggapai pengetahuan. Para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Sumber ilmu bukan sebatas pada ruang kelas guru, tetapi bisa di luar kelas, di media online atau internet, perpustakaan, dan juga di lingkungan sekitar. Guru tidak lagi menjadi sumber utama konsep Merdeka Belajar. Tidak lagi dibatasi oleh kurikulum, tetapi siswa dan guru harus kreatif untuk menggapai pengetahuan siswa. Benar-benar dilihat untuk mandiri. Untuk kemerdekaan belajar sendiri, anak Indonesia belum menggapainya. Maka dari itu, inilah alasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan program Merdeka Belajar, yakni untuk memberikan kebebasan belajar. Ini dikarenakan adanya permasalahan yang berhubungan dengan Merdeka Belajar di Indonesia. Permasalahannya adalah permasalahan gaya belajar menjadi berubah, permasalahan fasilitas yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, masalah karena kurangnya ketersediaan dana pendidikan di Indonesia, kurangnya kemampuan aktivitas guru dalam mengajar, dan kurangnya motivasi guru agar murid bersemangat untuk belajar. Jika dilihat dari sudut pandang kami, Merdeka Belajar sangat berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia. Karena Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Mendikbudristek Nadiem Makarim yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia, baik bagi murid maupun para guru. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar bertujuan untuk memerdekakan guru dan siswa, dan juga agar peserta didik bahagia dalam menempuh pendidikan. Para siswa diberikan kebebasan untuk mengakses ilmu, dan guru wajib memberikan ilmu dan pengetahuan ke setiap siswa. Tetapi ada juga yang menjadi tantangan dan permasalahan. Contohnya kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal, biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga masuk ke dalam tantangan dan permasalahan tersebut. Tidak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup yang semakin tinggi ketimbang meneruskan pendidikannya. Faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah. Sebab kebanyakan siswa berhenti sekolah biasanya karena tidak memiliki biaya sekolah atau harus mencari uang. Selain itu, anak dari kalangan miskin sering juga harus membantu orang tua mencari uang dan makan. Berikut adalah grafik data jumlah siswa yang memutuskan untuk putus sekolah. Dari data tersebut menggambarkan masih tinggi angka siswa putus sekolah di Indonesia. Banyaknya siswa yang putus sekolah karena pendidikan gratis hanya retorika. Hal ini disampaikan oleh Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia.
wacana pendidikan gratis SD dan SMP. Namun, di lapangan masih banyak yang harus membayar. Data siswa putus sekolah SD dari tahun 2017-2018 sampai tahun 2019-2020 tampak semakin meningkat. Untuk data siswa putus sekolah SMP, SMA, SMK tampak paling tinggi terjadi di tahun 2018-2019. Sedangkan untuk tahun 2019-2020 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017-2018 dan 2018-2019. Selain itu juga kepemilikan fasilitas gawai dan kuota internet bagi siswa yang belajar daring di masa pandemi COVID-19 belum merata. Sebagian besar para siswa yang belajar daring di masa pandemi tidak memandai fasilitas gawai dan kuota internet, sehingga pembelajaran jarak jauh di masa pandemi terkendala. Kami mempunyai solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai generasi muda, yaitu dengan cara pemerintah menyusun rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar 12 tahun untuk mengatasinya. Dan juga memberikan bantuan berupa bahan belajar yang diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang dengan masyarakat kurang mampu. Mengembangkan dana sekaligus memberikan kontribusi untuk ekonomi nasional. Pemerintah memberikan bantuan berupa kuota ke siswa di Indonesia. Pemerintah juga memiliki program jam wajib belajar bagi setiap siswa. Pemerintah juga menyediakan program televisi tentang pendidikan di setiap jenjang. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, ayo kembangkan kreativitas kita. Mulai membiasakan banyak membaca dari berbagai sumber yang terpercaya. Dapat memilah mana pengaruh yang baik dan buruk bagi kita. Memacu kita untuk lebih kritis dan peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, sehingga bisa menjadikan remaja milenial Indonesia yang cerdas. Semangat berinovasi dan belajar secara berkelanjutan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan. Semangat berinovasi dan belajar inilah yang harus dipegang dalam mendesain dan memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik. Jadi kesimpulannya adalah sebagai generasi muda sebaiknya ikut aktif dalam memajukan pendidikan di Indonesia, mengisi bangsa ini dengan hal-hal positif dan mengikuti perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan kreativitas generasi muda milenial. Pemerintah Indonesia juga harus meratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, seperti meningkatkan kualitas dan jangkauan internet serta memberikan bantuan ke daerah-daerah yang tertinggal serta siswa dan guru yang menambah pengetahuan dan kreativitasnya. Selain itu juga dapat menambah perpustakaan di daerah-daerah supaya menggerakkan minat baca pada siswa. Sekian dari kelompok Oke, jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih.